1, 2, 3, 3, 2, 1. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Cek, welcome yang baru datang teman-teman. Cek, tes, tes, tes. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Teman-teman yang baru datang, tolong dibantu tap-tap layar ya. Ya, teman-teman yang baru bergabung, boleh dibantu tap-tap layarnya. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman ya. Sudah dibantu tap-tap layarnya. Buat teman-teman yang baru bergabung sekarang, yang baru ketemu nih sama saya, salam kenal ya. Welcome Bunda Razia, welcome Pai, welcome Pak Joko. Ya mohon maaf ya, saya nggak bisa tepat jam 6, jadi sebenarnya saya tadi udah berusaha masuk live jam 6, tapi ternyata udah live seperti ini, tapi ternyata nggak masuk gitu loh. Jadi durasinya ternyata berhenti. Akhirnya saya ulang, saya ulang, nggak bisa juga. Terus akhirnya saya restart laptopnya, gitu ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, tolong dibantu tap layarnya ya. Ya karena itu akhirnya saya restart laptop. Jadinya agak terlambat nih masuknya ya. Teman-teman sehat semua? Mudah-mudahan sehat ya. Puasanya masih lancar ya, mudah-mudahan ya. Ini kita masuk puasa, sudah masuk hari ke-16 ya. Kita live setiap hari insya Allah jam 6 pagi ya. Ini kita live dari awal Ramadan ya. Jadi ini sudah materi ke-16, berarti kita puasa sudah hari ke-16 ya. Alhamdulillah sehat ya Pak Joko ya. Alhamdulillah. Ya baik, kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana ini kabarnya teman-teman yang ada di sini? Sehat? Ya insya Allah teman-teman dalam keadaan sehat ya. Bagi teman-teman yang sedang tidak enak badan ya, semoga diberikan kesehatan, diberikan syafaat oleh Allah supaya bisa menjalani hari-harinya juga lebih sehat ya nantinya ya, diberikan kesembuhan ya. Dan buat teman-teman yang hari ini tidak berpuasa karena sakit juga tetap semangat untuk beramal baik ya. Baik teman-teman yang baru hadir dan baru kenal sama saya, salam kenal ya. Di sini kita akan belajar bahasa Arab untuk lebih memudahkan kita memahami Al-Quran. Nah buat teman-teman yang baru aja bergabung yang aduh ini udah materi ke-16 ya, sudah materi ke-16 gimana ya kalau saya ketinggalan. Teman-teman tidak perlu berkecil hati, ada kok rekaman live-nya itu di YT saya yang ID-nya Dinsmine ya. Nah kalau untuk live saya di sini ya, di ID saya Dinsregar. Nah tapi kalau untuk rekamannya, rekaman live itu ada di Dinsmine. Nah rekaman live-nya itu dari pertemuan kita pertama sampai ke-14 ya. Kemarin yang 15 sepertinya saya belum upload ke YT ya. Nah, jadi untuk live-nya di sini, terus untuk rekamannya di Dinsmine. Welcome teman-teman yang baru datang, ahlan wa sahlan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat materinya berbentuk VT,
itu ada di sini juga atau ada di Dinsmine, itu cari aja yang playlistnya paling depan sih, paling atas ya, itu Ramadan series ya. Ramadan series itu untuk VT-VT-nya. Welcome Ratna, welcome Priyo. Nah, kalau untuk rekamannya ada di YT, di Dinsmine, itu playlistnya rekaman live Ramadan ya. Teman-teman bisa menyimak dari materi pertama ya. Saran saya ketika teman-teman menyimak itu disimak videonya sambil dicatat yang penting-penting ya. Kemudian karena itu rekaman ya atau VT, teman-teman bisa pause gitu ya. Jadi bisa diulang-ulang. Silahkan kalau mau di save, di favorit, di share itu silahkan ya. Atau mau di repost itu silahkan. Baik, kita masuk materi ke-16 ya. Dari materi kemarin ke-15 kita masuk tentang fi'il. Jadi materi 1 sampai 14 kita masuk materi isim. Sedangkan materi 15 sampai nanti materi ke-29 insya Allah ya, kita masuk materi fi'il. Apa sih isim? Apa sih fi'il? Nanti ya akan dijelaskan kembali. Jadi buat teman-teman yang baru masuk nih, sekarang baru ketemu sama room saya ini, baru ketemu sama saya ya, insya Allah teman-teman gak ketinggalan banget ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyimaknya. Nah, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri ya. Kalau teman-teman merasa gini loh, gimana ya, usia saya sudah nggak muda lagi, usia saya 30, 40, 50, 60, saya bisa nggak ngikutin materinya? Saya itu juga ketika belajar bahasa Arab, usia saya juga udah nggak muda lagi. Jadi saya SD sampai SMA itu sekolah negeri. Saya bukan anak pesantren, ya. Saya bukan sekolah Islam juga. Terus kuliah saya di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. S1 saya penyutradaraan film, ya. D3 saya pengarah acara televisi. Jadi kerjaan saya kalau nggak syuting ya, saya dulu kerja di stasiun televisi, ya, liputan, syuting, ya seperti itu, ngedit, ya. Nah, saya baru mulai belajar bahasa Arab di usia saya 42 tahun menjelang 43. Sekarang usia saya tahun lalu 51 tahun. Ya. Itu saya tidak ada latar belakang bahasa Arab. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang usianya 60 tahun gitu ya, merasa begini. Wah, 40 kan masih muda. Tenang teman-teman. Di sini ada teman-teman saya juga ya, ada Bunda Razia dan ada Pak Joko, itu usia mereka 70-an. Ya. Dan mereka baru belajar itu seperti Bunda Razia itu, seingat saya waktu itu belajar itu di usia 70 ya. Bunda Razia itu 73. Pak Joko itu kalau nggak salah belajar itu di 67 atau 68. Ya. Dan ternyata Bunda Razia sama Pak Joko itu juga masih lebih muda sih. Karena ada lagi yang 78 baru belajar, 80 baru belajar. Jadi kalau teman-teman di sini usianya masih di bawah 70, tetap semangat ya untuk belajar ya. Jadi jangan menyerah gitu ya, jangan menyerah yang saya sudah tua, sudah nggak bisa ingat. Jangan menyerah seperti itu ya. Insya Allah akan ada jalannya dan dimudahkan Allah untuk kita belajar. Nah, tadi kan saya menyebutkan ada isim, ada fi'il, apa sih gitu ya. Di semua bahasa, kata itu tuh terbagi-bagi, sama aja ya. Mau dibahas apapun, ya saya nggak bisa bahas bahasa yang lain ya, karena saya cuma taunya bahasa Indonesia. Terus bahasa Inggris yang kita pelajari dari kecil, sama ini sekarang kita bahasa Arab ya. Saya jadi mengkomparnya di 3 bahasa ya. Di dalam bahasa Indonesia ada namanya kata benda. Kata benda itu ada apa? Buku, rumah, sekolah, mobil, ya, pulpen, laptop, handphone, itu kata benda. Di dalam bahasa Inggris, kata benda itu disebut noun. Book, house, school, car, ya. Nah, itu kata benda dalam bahasa Inggris, noun. Nah, dalam bahasa Arab, kata benda itu disebut dengan isim. Kitabun, buku,
book ya. Baitun, rumah, house. Madrasatun, sekolah, school ya. Car, mobil, sayyaratun. Sama ya. Jadi di semua bahasa itu sama ternyata ya. Sama bahwa di dalam bahasa Indonesia ada kata benda, dalam bahasa Arab pun juga ada kata benda, yaitu isim. Isim pakai M, bukan pakai N. Ya, kalau pakai N isim malu ya. Nah, kemudian ada yang namanya fi'il. Fi'il itu simpelnya adalah kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja belajar, tidur, makan, pergi, main, ya, main game, yaitu masuknya kata kerja. Kan main game bukan kerja. Ya, yang namanya melakukan sesuatu aktivitas itu masuknya kata kerja. Berarti kita sedang mengerjakan sesuatu. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kan ada verbs. Ya, verb, sedangkan kalau dalam bahasa Arab ada fi'il. Jadi sama ya, sama. Oke. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia itu ada kata sambung. Dan gitu ya. Di. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada tuh in, on, at. Ya mungkin di sini masih banyak yang tahu bahwa saya yakin tahu in, at, on itu artinya di gitu. Tapi bagaimana cara menggunakannya mungkin masih ada yang masih banyak yang bingung ya. Kapan ketika kita dalam bahasa Inggris menggunakan in, at, on ya, sama-sama artinya di. Nah, dalam bahasa Arab pun juga ada. Namanya pembagian katanya itu adalah huruf. Huruf itu bisa terdiri dari satu huruf hijaiyah atau beberapa huruf hijaiyah. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf ya yang termasuk kategori huruf. Nah, itu artinya kata sambung ya. Artinya bisa di seperti tadi ya. Nah, itu ada. Nah, nanti kita akan belajar satu-satu. Nah, dari pertemuan 1 sampai 14 kemarin kita udah membahas tentang isim, tentang kata benda. Nah, pertemuan ke-15 sampai nanti 29 kita akan membahas fi'il. Lah hurufnya kapan? Hurufnya di sela-sela itu ya, hurufnya di sela-sela itu. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung ya. Nih, dijelasin lagi nih, apa itu isim? Tadi isim dibilangnya kata benda ya? Betul. Isim itu kata benda. Nah, tapi definisinya nih, isim itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya, kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Tadi kan contohnya buku, kitabun, rumah, baitun, sekolah, madrasatun, mobil, sayyaratun, pulpen, qalamun. Itu kata benda, kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Berarti bisa kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran, melihat ayat-ayat yang di depannya itu isim, itu artinya ayat tersebut berlaku forever, selamanya. Contoh, kan kita dari pertemuan 1 sampai 14 sudah belajar isim ya. Contoh, di surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat 2 itu dimulai dengan kata dzalika. Dzalika itu adalah isim. Isim apa? Isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Ingat tadi isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Dzalikal kitabu, kalau di mushaf artinya kitab Al-Quran ini. Ya, tapi kalau kita mau menerjemahkan sesuai dengan artinya dzalika berarti itu ya, kitab Al-Quran itu. Nanti teman-teman mungkin bisa melihat tafsirnya. Kenapa?
menggunakan dzalika, bukan hadza. Ya, welcome yang baru datang. Cak Bener, Adibi, ya, Bunga. Nah, kemudian kitab Al-Quran ini ya, kalau di mushaf ya, dimulai dengan dzalika. Dzalikal kitabu la roiba fihi. La roiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya, di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau la roiba itu ada huruf la ya, nanti insya Allah ketika bulan Syawal sampai seterusnya ya, kita akan belajar. Ini materinya tuh materi dasar 1 sampai 29 di bulan Ramadan. Nanti insya Allah bulan Syawal sampai seterusnya kita akan belajar menerjemahkan Al-Quran dari segi tata bahasa ya. Kita mulai dari juz 1 ya, dari Al-Fatihah. Nah, la roiba itu adalah huruf la, itu adalah la yang sangat keras untuk peniadaan. La roiba. Jadi tidak ada keraguannya, itu bukan kayak kita ragu-ragu yang enggak sih, bukan kayak gitu. Jadi benar-benar keras. La roiba, sama seperti la ilaha. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah. Ya, itu sama kerasnya dengan la roiba. Jadi kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, itu udah keras ya. Welcome Dewi Ratnasih ya, ini teman sekolah saya SMA. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil mutakin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi dari ayat kedua surat Al-Baqarah aja secara arti sudah dalam ya. Bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, benar-benar keras ya, tidak ada keraguannya, benar-benar saklek, tidak ada keraguan di dalamnya, dan sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dimulai dari apa tadi? Isim ya, isim isyarah, dzalika. Kita lihat tadi isim definisinya katanya tidak berkaitan dengan waktu. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sepanjang masa, forever. Jadi kalau ada yang bilang bahwa wah Al-Quran itu udah gak ada kolerasinya sama zaman ini, salah. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 2 ini kan paling sering kita baca ya. Kenapa paling sering kita baca? Ya ketika kita lagi rajin baca Al-Quran terus tiba-tiba sibuk gitu ya. Wah mulai Ramadan lagi nih. Ramadan kita mau mulai baca, pasti dari Al-Baqarah lagi. Ya, welcome unik. Ya, nah itu. Jadi nanti teman-teman begitu ngelihat, wah ada ayat yang dimulai dengan isim, artinya forever. Sama seperti surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu adalah domir. Domir itu isim. Iyyaka hanya kepadamu. Hanya kepada Allah ya, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Lihat, iyyaka isim, domir. Isim, katanya tidak berkaitan dengan waktu. Artinya forever kita beribadah kepada Allah. Ya, meminta, memohon pertolongan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Simple ya sebenarnya ya. Dari definisi aja tuh sebenarnya kita kalau memaknai Al-Quran tuh simple. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Beda kalau kita cuma baca terjemahannya doang, nggak sampai merasuk ke hati gitu ya. Kalau teman-teman di sini ada yang suka nonton drakor, pasti kepengen banget belajar bahasa Korea. Karena kenapa? Biar ketika nonton drakornya tuh enak banget gitu ya. Karena terjemahannya tuh kadang-kadang nggak enak banget nih kalau dibaca, nggak srek, nggak sesuai misalnya kayak gitu ya. Teman-teman yang fasih dalam bahasa Inggris ketika melihat film-film bahasa Inggris terus diterjemahkan juga kadang-kadang mungkin nggak ngeliat terjemahannya karena bisa jadi tidak sesuai maknanya apa yang teman-teman pahami. Nah begitu juga ketika kita membaca Al-Quran.
Ketika kita bergantung hanya melihat terjemahannya, apalagi sekarang ada terjemahan perkata ya, terjemahan itu memang membantu, tetapi untuk kita memahami lebih dalam itu akan berbeda ketika kita belajar secara tata bahasanya. Ya, ini tadi definisi isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Bisa artinya forever, ya. Itu isim. Sekarang kita lihat fiil. Fiil itu kebalikan sama isim. Kalau isim tadi kata yang tidak berkaitan dengan waktu, sedangkan fiil adalah kata yang berkaitan dengan waktu. Ya, contohnya tadi jalan, kan ada waktunya. Gak mungkin kita 24 jam jalan, pasti ada berhentinya. Tidur juga gitu, ya. Makan juga gitu, kan ada berhentinya. Tadi ketika kita sahur, udah kita berhenti gitu ya. Sekarang kita puasa gitu ya. Puasa juga termasuk kata kerja, ya. Sholat, ya. Terus apalagi duduk, nggak selamanya kita duduk, berdiri, ya. Nah seperti itu termasuk kata kerja, fiil. Nah tetapi yang teman-teman boleh catat bahwa fiil itu di dalamnya itu tidak hanya ada kata kerja, ternyata ada kata sifat, ya. Masuknya itu kategori kata sifat. Contohnya seperti apa? Marah, sedih, tersenyum, cemberut, ya. Welcome sahabat sejati, Erni, ya, ahlan wa sahlan, ya. Nah itu masuklah fiil, karena kan orang marah nggak selamanya 24 jam marah, ya kan. Misalnya saya lagi marah, kan nggak 24 jam saya marah. Masa iya saya nggak tersenyum? Masa iya saya nggak diem? Ya, jadi ada waktunya, ya. Sedih juga gitu. Sedih kan nggak 24 jam kita sedih, ya. Sekarang nangis, 1 jam kemudian kita diem, habis itu kita makan, ya. Habis itu nangis lagi, kan nggak 24 jam ya. Nah itu masuknya masuknya fiil. Jadi gini, ibaratnya tuh fiil itu sebuah toples. Di dalam toples kita itu kan ada coklat, ada permen. Nah, coklat itu kata kerja, permen itu kata sifat. Tetapi ada toples yang namanya fiil, ya. Jadi yang mudahnya dipahami bahwa fiil itu adalah kata yang berkaitan dengan waktu. Memang sih, simpelnya dibilang kata kerja, nggak salah. Ya, karena kata kerja itu masuk di dalam fiil. Welcome Ibu War, ya. Nah, kalau kemarin kita itu sudah belajar cirinya isim. Cirinya isim itu ada 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Cirinya isim ada 3. Yang pertama itu bertanwin. Ya, makasih tap-tap layarnya Bu Erni. Bertanwin. Tanwin itu kan di akhir ya. Jadi kitabun. Wah, tanwin isim. Jadi teman-teman kalau ngelihat di Al-Quran, lagi baca Al-Quran, ada bertanwin berarti itu isim. Ya. Kemudian ciri yang kedua dilekati al. Kalau tadi kitabun dilekati al jadinya al-kitabu. Ini materi ciri-ciri isim ini udah ada di materi 1 ya, 2, 3, pokoknya 1 sampai 14 itu adalah tentang isim semua. Jadi nanti teman-teman yang baru merasa ketinggalan nih seperti Bu Erni, jangan berkecil hati ya Bu Erni ya, tetap simak aja di sini. Nanti Bu Erni bisa lihat Viti, Bu Erni dan teman-teman yang baru masuk, baru kenalan sama saya ya, baru bergabung, jangan berkecil hati. Nanti bisa simak Viti saya durasinya 5 menit, ada yang 9 menit, 22 menit juga ada. Itu yang judulnya playlistnya Ramadan Series. Terima kasih atas follow-nya Bu Erni. Nah, tapi kalau mau simak rekamannya itu ada di YT, yang playlistnya rekaman live Ramadan, ya. Apa nama YT-nya nanti ada di ending ya, gitu. Tadi di awal juga ada ya. Afwan Bu Erni. Awalnya saya di awal Ramadan itu saya live di 2 platform langsung. Ya, tadinya pakai OBS, ternyata OBS tiba-tiba terus akhirnya pakai live stream labs. Nah, ternyata
nggak efektif. Saya jadi kemana-mana matanya, gitu. Jadi akhirnya saya fokuskan di sini live-nya di TikTok, kemudian untuk rekamannya di sana di YT. Tentunya teman-teman yang menyimak di sana saya nggak bisa sapa-sapa ya, karena saya live-nya di sini, di sana rekaman ya. Nah baik, ciri yang kedua tadi adalah yang dilekati al-kitabu. Yang perlu diingat, kalau sudah tanwin tidak boleh beral, kalau sudah al tidak boleh tanwin. Kenapa sih isim itu beral? Kenapa sih isim itu tidak beral? Itu juga sudah ada materinya di materi ke-14 kalau nggak salah ya, materi ke-14 tentang isim yang umum dan khusus. Nah itu nanti bisa disimak, baik VT-nya maupun rekamannya ya. Kemudian yang ketiga adalah ciri isim itu yang kondisi jar. Kondisi jar itu untuk sementara kita pahami yang i. Yang i itu berarti apa? Kasroh, ya boleh lah gitu ya, untuk sementara oke ya. Jadi nanti kalau ngelihat ada i ya, i-nya di mana? Di huruf pertama, bukan, di huruf terakhir. Jadi contohnya kitabin ya, jadi jangan lihat ki-nya. Baitin, madrasatin, masjidin. Nah itu berarti dia selain dia tanwin dia i. Kalau misalnya dia nggak bertanwin, bisa nggak? Bisa ya, pakai al-masjidi. Ya, jadi ciri isim itu ada tanwin atau beral, atau bisa juga kondisinya i. Bisa nggak misalnya ada al tapi i? Bisa. Bisa nggak ada tanwin tapi i? Bisa. Ada nggak isim yang tidak tiga-tiganya? Bisa. Contohnya Hai Daniel, welcome. Contohnya hadis. Ya, hadis. Tulabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Tulabu itu dia isim. Tulabil ilmi artinya penuntut ilmu. Tulabu dia nggak pakai tanwin, nggak pakai al, nggak i gitu. Terus dari mana taunya? Taunya dari jam terbang. Taunya ada dari kamus ya. Dari kamus ya. Tulabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Tulabu itu isim. Isim tadi ingat kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Tulabul ilmi penuntut ilmu. Faridotun adalah kewajiban. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Muslimah masuk gak? Ya masuk. Jadi kalau ada di Al-Quran atau di hadis tentang tulisannya muslim, mukmin, ya yang perempuan juga masuk. Ya beda kalau untuk yang laki-laki sendiri akan ada tulisannya rojul, ya rojulun laki-laki. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Dimulai dari isim. Isim tadi kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Gak ada tuh tulisannya kalau udah tua gak boleh nuntut ilmu. Gak ada. Artinya ya selama hidung kita tuh masih menghirup oksigen ya tetap belajar. Jantung kita berdetak ya tetap belajar gitu ya. Tapi kalau saya sakit gimana? Saya punya pengalaman, baik saya pribadi maupun teman-teman saya yang pernah belajar bareng sama saya atau teman-teman lain yang belajar sama orang lain, tetapi orang lain itu yang belajar sama orang lain dan orang lain itu teman saya, itu banyak yang bahkan sampai di ICU pun masih belajar. Karena kan saya kan belajar offline dan online ya. Ketika online itu bisa. Nah, ketika saya pernah belajar offline dan saya harus rumah sakit gitu ya, kecuali kalau saya operasi ya. Kalau operasi kan nggak boleh bawa handphone. Itu saya selalu minta sama teman untuk video call dan videonya itu diarahkan ke whiteboard. Ya, jadi Ustadz nerangin ini. Itu saya pernah yang namanya di rumah benar-benar saya nggak bisa bangun. Saya minta tolong sama teman. Tolong ya video call. Diarahin ke situ gitu ya. Nah, itu saya sendiri pernah ngalamin. Terus saya pernah punya tolibah ya. Itu juga kondisinya yang satu tangannya diinfus yang kiri. Jadi dia nulis pakai tangan kanan. Ya. Jadi selagi masih kita hidup tidak ada pernah kata berhenti untuk belajar ya. Nah, tetapi kan kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Bagaimanapun belajar bahasa Arab itu termasuk belajar ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu bukan hanya pahalanya banyak, tetapi keutamaannya itu juga banyak banget, lebih dari 100. Dan kalau sudah keutamaannya banyak, pahalanya besar,
terus sudah gitu mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Tentunya ada yang gak suka. Siapa yang gak suka? Ya itu tuh gitu ya. Nah yang gak suka itu tuh niup-niupin kita tuh. Ya gak usah belajar, capek lelah. Gitu ya. Nah tinggal tergantung kita mau gak nih dijauhin gitu ya. Itu kan pilihan ya. Kalau saya atau teman-teman yang lain gak bisa maksa, cuma ngajak ya. Ayo kita belajar. Gak mau belajar ya itu kan pilihan gitu ya. Nah itu tadi ciri isim. Sekarang ciri fi'il. Ciri fi'il. Kan kita nggak tahu ya, baru belajar mana yang isim mana yang fi'il. Nah tadi isim udah tahu ya cirinya. Nah ciri fi'il itu ada nih, yang pertama diawali huruf qad. Jadi qad sendiri adalah huruf. Nah jadi huruf itu tadi kan kata sambung ya, ada yang terdiri satu huruf doang. Kayak bi, bismillah, bi artinya dengan. Ada wa artinya dan. Cuma satu huruf doang. Ada yang dua huruf seperti ini, qad. Qad artinya sungguh. Welcome Ima. Hai, qad sungguh artinya ya. Nah, artinya sungguh. Qad itu kalau sama fi'il madi ya. Qad itu artinya sungguh. Contohnya di surat Al-Mu'min ya. Ayat pertama ya. Qad aflaha. Qad aflaha ya. Nah, ini kan materi ke-16 ya. Di materi 15 itu sudah ada penjabarannya ya. Ini kita mengulang sedikit sebelum nanti masuk materi baru. Kemudian diawali huruf sa. Sa itu artinya akan. Ini ada di surat An-Naba. Ya. Sa, saya lamun. Ya. Akan. Kemudian diawali oleh huruf saufa. Nah, ini saufa artinya akan juga. Ini terdiri dari 3 huruf ya. Hai Kak Carita. Saufa ya. Saufa terdiri dari 3 huruf. Artinya akan. Bedanya apa? Sa sama saufa. Kalau sa akannya dalam waktu dekat. Kalau saufa akannya itu dalam waktu yang panjang, lama. Ya. Hari kiamat ya saufa. Tetapi untuk menentukan bahwa sa atau saufa itu akannya itu panjangan, maksudnya kondisinya lamanya seperti apa itu tergantung yang berbicara. Tergantung berbicara. Hai Arka. Misalnya nih teman-teman ngajak teman-teman yang lain belajar bahasa Arab yuk, terus dia bilang saufa, wah berarti akannya panjang banget ya. Nah kalau sa berarti dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat itu memang tidak bisa kita ini ya. Kalau dalam waktu 5 tahun itu adalah waktu dekat ya bisa sa. Tapi kalau dalam waktu 1 tahun itu adalah yang cukup lama itu saufa. Ya, jadi tidak terikat dengan mesti durasi berapa, enggak. Ya, tergantung dari orang yang berbicaranya. Sa itu akannya lebih dekat, saufa yang akan datang ya. Kalau di Al-Quran saufa itu lebih kepada ketika hari kiamat ya, kebanyakan seperti itu ayat-ayatnya. Nah, setelah huruf qad, setelah huruf sa, setelah huruf saufa itu setelahnya adalah fi'il. Jadi nanti teman-teman ketika pas lagi baca Al-Quran, ini ada qad. Kemudian setelahnya adalah fi'il. Karena qadnya itu huruf. Begitu juga sa. Ya, sa itu dia nyambung hurufnya. Nah, sa sama saufa hanya ada di fi'il yang untuk future akan datang, bukan fi'il yang lampau, bukan yang past tense. Ya, kan nggak mungkin ya kita ngomongin akan tapi itu telah berlalu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah diakhiri oleh tak taknis. Tak taknis itu adalah tak sukun. Nah, tak sukun ini fi'il yang akhirnya tak sukun ini adalah ciri-ciri fi'il yang perempuan. Hah? Berarti fi'il ada laki-laki dan perempuan, ada peruntukannya ya. Sama seperti isim. Isim itu juga terbagi 2 jenis, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Aduh, ketinggalan. Gak apa-apa kalau lagi merasa ketinggalan baru hari ini ketemu sama saya, nanti ada rekamannya ya, dan ada VT-VT-nya, itu bisa dikepoin di playlistnya yang judulnya Ramadan Series ya. Nah, itu tadi cirinya isim, cirinya fi'il, dan itu sudah kemarin kita sudah belajar ya hari Sabtu ya. Secara waktu fi'il itu terbagi 3. Nah ini baru materi hari ini nih ya. Secara waktu fi'il itu terbagi 3. Yang pertama ada namanya fi'il madi. Masa lampau, masa lalu. Kan masa lalu harus dilupakan. Masa lalu yang menyakitkan ya, menjadi pelajaran ya.
Fi'il madi, kalau dalam bahasa Inggrisnya past tense. Past tense. Ya, fi'il madi. Ya, welcome Murdian. Kemudian ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu masa sekarang atau yang akan datang. Next. Terus gimana dong ya taunya kita yang sekarang atau yang akan datang? Sesuai dengan kalimatnya. Harus bawa catatan ini ya kalau sekarang nggak bawa catatan nanti insya Allah ada rekamannya, bisa disimak ulang atau nanti lihat VT-VT-nya gitu. Tapi benar nih, memang sebaiknya dicatat. Karena kalau dicatat itu kan tangan kita bekerja secara motorik, otak kita juga bekerja ya, jadi ingat ya. Nah ketika tangan dan otak itu sama-sama bekerja jadi lebih ingat, insya Allah jadi lebih paham materinya ya. Hai Bu Laili, itu cara saya belajar. Jadi saya mendengarkan, saya lihat, saya catat. Karena ini live kan nggak bisa dipaus gitu ya. Nanti lihat rekamannya ya. Kalau sekarang mau dicatat juga silahkan. Tetapi kalau kebetulan aduh nggak bawa catatan gitu ya udah nanti rekamannya ya. Bisa rekaman live-nya, bisa VT-VT-nya ya. Yang penting jangan pernah berhenti untuk belajar. Ini Bu Laili juga baru ketemu sama saya kayaknya baru 3 hari. Udah langsung kepoin VT-VT saya, udah di repost ulang, itu silahkan ya. Mulai belajarnya dari awal lagi nggak apa-apa, jangan pernah merasa ketinggalan ya. Nah fi'il mudhari itu adalah yang untuk sekarang sama yang akan datang. Terus gimana kita tahunya? Nanti konteksnya dalam kalimat ada akan kata-kata lanjutannya. Jadi kita tahu mana yang untuk sekarang sama yang akan datang ya. Nah kemudian ada namanya fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata perintah ya, kata perintah. Nah jadi secara waktu fi'il itu terdiri dari 3 ya, fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar ya. Buat teman-teman yang pernah belajar, ada kok satu lagi fi'il namanya fi'il nahi. Fi'il nahi itu larangan. Ini anak-anak kecil nih paling hafal hadis ini, la taqdob walakal jannah, janganlah kamu marah, maka bagimu surga gitu ya. Jadi kalau saya ingat sepupu saya waktu itu pas anaknya masih TK. Begitu anaknya masih TK, bapaknya marahin dia. Langsung anaknya bilang, la taqdob walakal jannah gitu ya. Nah, ada kata lanya la taqdob, janganlah kau marah, berarti masuknya fi'il nahi. Kok di sini nggak ada? Jadi gini, fi'il nahi itu masuknya di turunannya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ada turunannya lagi. Tapi kita di sini tidak belajar itu karena itu kan masuknya lanjutan ya. Jadi nanti kita akan pelan-pelan belajar. Insya Allah nih dari Ramadan ini, dari hari pertama sampai 29 kita akan belajar teorinya dulu. Jadi mungkin teman-teman banyak mencatat. Nanti insya Allah di bulan Syawal sampai seterusnya ya, kita akan belajar menerjemahkan Al-Quran ya dari juz 1. Modalnya apa? Modalnya materi ini ya. Cuma di Syawalnya itu hari keberapanya saya masih lihat dulu ya. Karena bukan hanya teman-teman juga yang mungkin masih sibuk bersilaturahmi dengan keluarga, saya pun juga gitu ya. Nggak mungkin gitu ya saya lagi sibuk saya lagi sama keluarga gitu terus saya live gitu. Karena kalau live seperti sekarang ini saya harus pakai laptop karena pakai PowerPoint ya, kecuali kalau live biasa ya. Nah, ini tadi ya, fi'il terbagi secara waktu. Fi'il madi ada tadi fi'il yang bentuk lampau ya, bentuk lampau. Nah, sekarang ada namanya wazan. Wazan pakai Z ya. Kalau tulisannya di dalam bahasa Arab pakai zai. Jadi jangan pakai J, jangan pakai jim. Jangan pakai J, karena kalau pakai J jadinya wajan. Kalau wajan itu tadi ibu-ibu sebelum sahur udah urusan tuh di dapur ya pakai wajan, atau nanti ya sore ya gitu. Jadi kalau wajan adanya di dapur. Kalau wazan itu adalah pola. Wazan itu adalah pola. Ya. Jadi mau fi'il atau isim sebenarnya juga ada wazannya. Ya, wazan itu pola dan pola itu terdiri dari 3 huruf. Ada huruf fa, ain, dan lam. Ya, fa'ala. Hurufnya 3. Fa, ain, dan lam. Ini wazannya. Jadi ibaratnya
kalau kita mau bikin baju, kan kita bikin polanya dulu tuh ya pakai kertas ya, kertas koran atau kertas coklat ya biasanya ya. Nah kemudian setelah polanya sudah kita bikin, kita potong-potong, kita gunting-gunting, baru kita taruh kainnya ya, terus kainnya dipakai jarum pentul dulu, baru digunting sesuai dengan pola. Nah kertas koran itu adalah wazannya. Kain itu yang akan dipotong sesuai pola adalah contoh katanya. Atau kalau kita lagi buat kue yang namanya apa, wadah-wadah misalnya bentuk tempat loyang-loyangnya ya, bentuk bunga, bentuk kupu-kupu, bentuk daun, itu adalah wazannya. Nah kemudian adonannya ketika kita masukkan itu adalah contoh katanya. Hai Queens ya, itu contoh katanya. Nah seperti itu ya. Jadi ada wazan itu polanya. Nah itu terdiri dari 3 huruf fa, ain, dan lam, fa'ala. Kalau contoh katanya fa'ala berarti a, a, a. Ada contohnya kataba, kataba, 3 huruf. Fa'ala, wazannya fa'ala, 3 huruf. Contoh katanya kataba. Persamaannya apa? A semua. Jalasa, duduk. Jalasa, 3 huruf. A semua. Fa'ala, sama ya. Kalau kata fahima, fahima faham. Fahima berarti wazannya bukan fa'ala tapi fa'ila. Hurufnya tetap ya, yang membedakan adalah harokat. Fa'ila, huruf keduanya i. Fahima, fa'ila. Jadi wazan itu 3 huruf, fa'ala. Kemudian contoh katanya baru tuh macam-macam. Alima, mengetahui. Alima berarti fa'ila. Ya, jadi kalau teman-teman mau cari nih searching tentang wazan ya akan ketemunya 3 huruf ini, fa'ala. Welcome, Jenehara ya. Nah, kemudian dari 3 huruf ini ada tambahan-tambahannya, ada. Ya nanti kita akan belajar tambahan huruf ya di fiil ya. Ada af'ala. Jadi mayoritas fiil itu 3 huruf. Mayoritas. Kalau mayoritas kan berarti enggak semuanya. Berarti ada tambahan nih. Nah, af'ala. Af'ala berarti tambahannya di mana? Di depan. Hurufnya apa? Hamzah. Af'ala. Contohnya apa? Contohnya anzala. 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 Sama ya? Ada hamzah di depannya, terus nunnya sukun, zala, fathah-fathah. Ya. Ada anfaqo. Ya. Nah, itu sama, polanya sama. Wazan itu ada berapa? Ada banyak. Ya, tapi nanti kita belajarnya sedikit-sedikit dulu, ya. Jadi jangan terlalu ya, nanti malah nggak paham. Ada wazan istaf'ala. Ini contoh-contoh aja ya. Ada istaf'ala. Ini depan ini bukan alif tapi dia hamzah. Bedanya apa sama yang di atas? Yang di atas itu af'ala, hamzahnya namanya hamzah koto, yang ketika dalam kondisi apapun hamzahnya tetap dibaca. Tapi kalau istaf'ala itu hamzahnya hamzah wasl, yang kalau dia ada di tengah ayat atau di tengah kalimat dia tidak dibaca. Ya. Nah, istaf'ala ini sering loh contoh katanya, yaitu istighfaro. Istighfaro itu istighfar. Kita sering ya, istighfar. Nah ini ya. Jadi contoh katanya dari kata istaf'ala itu istighfaro ya. Ini pengenalan dulu. Jadi jangan langsung aduh serius amat ya. Ini pengenalan dulu. Nanti kita pelan-pelan ya akan belajar wazan fa'ala, af'ala, istaf'ala. Ya ini pengenalan dulu. Jadi ini ada wazan yang terdiri dari 3 huruf, terus ada tambahan-tambahan huruf nih. Ya. Ada tambahan huruf, ada tambahan huruf hamzah, ada tambahannya huruf hamzah sinta gitu ya. Oh ternyata banyak tambahan-tambahannya ya.
Itu namanya wazan. Jadi teman-teman nanti kalau nyari searching tentang wazan ya, itu hurufnya ada 3, fa, ain, dan lam. Itu contoh kata ya. Bukan contoh kata. Contoh hurufnya itu huruf wazan itu fa, ain, dan lam ya, wazan ya. Polanya. Sekarang kita masuk ke fi'il madi. Fi'il madi. Nah, ini tadi kataba ya, fi'il madi tadi bentuknya lampau, past tense ya. Tadi kan polanya fa'ala. Kataba berarti ini wazannya yang fa'ala. Kataba. Fi'il madi itu kan tadi saya bilang ya, fi'il itu mayoritas 3 huruf. Jadi kata kataba 3 huruf. Cirinya fi'il madi itu huruf terakhirnya fathah. Huruf terakhirnya fathah. Welcome Ute. Huruf pertamanya fathah juga. Tadi kan fa'ala. Fa'ala. Berarti kan huruf pertamanya fathah, huruf terakhirnya fathah. Huruf tengahnya fathah kok. Betul. Kalau wazannya fa'ala. Kalau wazannya fa'ila kan huruf tengahnya i. Iya kan? Nah, jadi yang diingat kalau fi'il madi itu mayoritas 3 huruf. Huruf pertamanya fathah, huruf terakhir fathah. Huruf tengahnya bisa A, bisa I, bisa U. Ya, itu fi'il madi. Kataba, ya. Kemudian tadi af'ala jadi anzala. Huruf pertamanya fathah, huruf terakhirnya fathah. Ya. Kemudian istaghfara. Loh, ini kok huruf pertamanya nggak fathah, karena tadi kan huruf pertamanya itu tambahannya hamzah wasol dikasih harokat kasroh kalau dia di awal kalimat, di awal ayat. Tapi kalau di tengah-tengah itu biasanya tidak diberikan tandanya ya. Welcome, syukur nikmat, ahlan wa sahlan. Nah, ini contoh katanya tadi wazan. Wazan tadi terdiri dari 3 huruf fa, ain, dan lam. Sedangkan ini contoh katanya. Kataba artinya menulis. Anzala artinya menurunkan. Istaghfaro artinya, nah istaghfaro itu artinya mohon ampun ya. Jadi kata-kata yang ada tambahannya hamzah sin ta 3 huruf ini itu adalah kata-kata bentuk permohonan. Jadi bukan ketika kita mengartikan bukan hanya ampun ya, tetapi juga mohon ampun ya, seperti itu. Ya, ini contoh katanya fi'il madi. Baik, ternyata kita sudah selesai ya. Jadi buat teman-teman yang udah berasa berat gitu ya, alhamdulillah nih kita sudah selesai ya. Nah, untuk teman-teman yang baru aja bergabung, ini rekamannya ada di YT yang ID-nya Dinsmine. Teman-teman gak usah nyari macam-macam ke bawah, bukan yang gak usah sih, maksudnya gak usah terlalu lelah. Itu saya sudah bikinin playlistnya, judulnya rekaman live Ramadan. Ya, itu silahkan diklik aja. Ya, rekaman live Ramadan itu silahkan diklik. Tapi kalau mau lihat VT-VT-nya durasinya pendek-pendek ya, ada yang 5 menit, itu ada di sini. Di Dinsmine juga ada yang playlistnya judulnya Ramadan Series. Jadi nanti teman-teman bisa kepo-kepoin ya, bisa di save, bisa di favorit, silahkan ya. Terus saran saya disimak lagi dari awal dan kalau bisa dicatat ya. Setelah dicatat kalau bisa coba terangin ke orang lain. Wih, gimana nerangin? Kan gak paham. Ya, dicoba untuk paham. Kalau belum paham boleh ditanya ke saya ya. Kenapa? Ketika kita mencoba menerangkan kepada orang lain, menjelaskan kepada orang lain, kan ilmunya nggak disimpan sendiri. Ilmunya nggak disimpan sendiri ya. Jadi nanti kita bisa lebih ingat. Seperti kayak saya, live ini sebenarnya ini adalah cara saya untuk mengingat. Karena kalau nggak gini saya lupa nantinya. Ya, bukan karena saya pintar, tapi karena ini adalah cara saya untuk mengingat, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih saya bikin VT-VT ini? Kenapa saya live seperti ini? Kan kalau kita meninggal ada 3 amalan yang tidak terputus. Jadi kalau
VT-VT saya ini bermanfaat, live-live ini saya bermanfaat, rekaman-rekaman saya ini bermanfaat, kan ketika saya meninggal amalannya tidak terputus, ngalir terus ke saya. Kan kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Nggak kudu-kudu kita sakit kan. Berapa banyak yang ketika sudah waktunya meninggal kondisi sehat juga bisa. Gitu ya. Nah, ini adalah bekal ya, salah satu bekal ya. Karena ya saya sadar sih selama hidup dalam 24 jam itu nggak begini terus gitu ya. Pastinya ya kita sebagai manusia itu kayaknya kalau ditimbang-timbang lebih banyak buat salahnya ya dibandingkan berbuat baiknya gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu cara, dan teman-teman ya itu silahkan untuk juga mencoba menjelaskan kepada yang lain supaya bisa lebih paham, dan juga tentunya kita mengharapkan rewardnya dari Allah ya, seperti itu. Nah, untuk besok insya Allah kita akan belajar tentang fi'il madi. Jadi di fi'il madi itu tadi kita sudah tahu bahwa fi'il madi itu adalah kata kerja lampau, dan seperti apa ya bentukan-bentukan fi'il madi itu insya Allah kita akan belajar besok ya, hari Senin, tetap waktunya jam 6 ya. Hari ini saya mohon maaf karena terlambat, kemarin juga terlambat. Ketika saya buka live YouTube, live TikTok studionya ini, berapa kali saya udah pencet live tapi durasinya nggak jalan. Saya bingung kan, kok nggak jalan gitu kan. Terus akhirnya saya matiin, terus saya live lagi nggak bisa juga, akhirnya harus restart laptop gitu ya. Jadi ini memang anggot-anggotan gitu. Baik teman-teman, ini kita sudah selesai materinya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya baik via chat atau kita multi juga boleh. Yuk kita komal. Silakan kalau ada yang mau naik. Silakan kalau ada mau naik. Ada Pak Joko ya. Pak Joko, boleh naik Pak Joko. Pak Joko ini sudah ikut saya 3 tahun ya Pak Joko ya. Pak Joko. Siap Pak Joko. Bunda Razia nggak ada kah? Bunda Razia? Salam Pak Terima kasih Mbak Desi. Ya, apa kabar? Ya Pak Joko, saya bisa dengar Pak Joko. Pak Joko belum bisa mendengar saya kah? Pak Joko? Saya sudah bisa mendengar Pak Joko. Bagaimana Pak Joko? Sepertinya jaringan saya ya. Sepertinya jaringan saya kah? Atau jaringannya Pak Joko? Ya mungkin teman-teman ada yang mau naik boleh. Saya ini. Oh, saya jaringannya bagus ya, alhamdulillah. Ya. Saya invite. Boleh teman-teman kalau yang mau multi silakan. Ini Pak Joko ikut sama saya tuh kalau nggak salah udah 3 tahun ya. 3 tahun itu, tahun pertama itu belajar seperti ini, kemudian pas lagi COVID ya, kemudian ikut sama saya juga terjemahan Al-Quran ya. Sampai sekarang Pak Joko masih aktif, sama seperti Bunda Razia tadi ya, masih aktif. Pak Joko itu usianya 70 tahun, kakaknya Pak Joko juga ikut sama saya 78 tahun ya. Itu kakaknya Pak Joko, kita doakan supaya sehat ya, karena juga beberapa kali suka masuk rumah sakit ya, karena sedang sakit. Welcome Jeruk ya. Nah, Pak Joko itu usianya sekarang masuk 70 tahun. Kalau Bunda Razia itu 73 tahun. Itu masih termasuk muda
ya masih termasuk muda. Mungkin teman-teman kalau mau kepoin VT saya yang di sini ya, yang di TikTok, itu ada bapak-bapak usianya 83 tahun. Cuma beliau sudah meninggal ya, Desember 2023 sudah meninggal. Itu kenal saya itu 83 tahun tuh benar-benar masih baru. Bulan Juni ketemu sama saya di kelas-kelas perkenalan, terus bulan Juli masuk ke kelas via Zoom meeting ya, bareng sama Pak Joko, itu satu kelas sama Bunda Razia. Jadi Pak Joko sama Bunda Razia itu termasuk muda lah ya, karena Pak Kus usianya 83 pada saat itu dan kakaknya Pak Joko 78 tahun. Jadi Bunda Razia 71 tahun pada saat itu, Pak Joko 69 kalau nggak salah atau 68, itu masih termasuk muda. Ya, makanya Pak Joko ketua kelas ya. Nah, itu benar-benar belajar dari awal, belum pernah ada basic sebelumnya. Belajar dan alhamdulillah terutama Pak Joko ya, Pak Joko juga pengurus masjid, itu juga sering ketika mendapatkan ilmu ini terus kemudian mencoba menjelaskan lagi kepada jamaah di masjidnya. Nah, mungkin teman-teman seperti itu. Nyimak aja belum berani naik komal, nggak apa-apa sebenarnya, saya nggak nanya-nanya kok Mbak Erni gitu ya, Mbak Erni nanti ngomong aja gitu. Oh, justru nggak berani kalau ngomong ya. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti bisa gitu ya untuk menjelaskan mungkin kepada anaknya atau mungkin kepada teman-temannya atau siapapun. Kalau saya dulu satu orang rumah saya ajak, termasuk ketika saya dulu punya ART itu juga saya jelasin ya, sampai mereka paham. Oh ya, dulu ketika saya belajar itu saya punya bukunya tuh buku besar kayak buku akuntansi gitu. Terus kemudian saya nulisnya itu pakai pulpennya warna-warni ya, paling enggak sekitar 4 atau 5 warna ya. Jadi untuk keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan tuh biasanya hitam. Terus kalau kan kita udah tahu ya, isim itu terbagi, ada yang laki-laki ada yang perempuan. Jadi kalau laki-laki saya kasih warna biru, yang perempuan saya kasih warna pink. Nah, kemudian kalau yang warna merah itu seperti kayak saya bikin tanda panah itu misalnya maka adalah, nah itu warna merah. Kemudian ada warna hijau, ada warna ungu kadang-kadang ya. Nah, itu sekalian saya juga kasih gambar-gambar. Jadi misalnya gini, isim terbagi 2 jenis gitu ya. Saya nggak pakai angka 1 karena kan cuma 2 ya. Jadi nggak pakai angka 1. Jadi misalnya saya gambar. Misalnya saya suka daun, saya gambar daun. Dikit aja gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya ada 10 gitu ya, misalnya adalah isim-isim yang tidak bertanwin, ada 10 kategori, tentu saya pakai angka 1 2 karena kalau saya bikin kayak gambar bunga atau daun itu kan nggak ini ya, nggak bisa kita hitung jadinya nggak cepet gitu. Dulu keponakan saya itu nggak hobi nulis, tapi kan kita harus menulis gitu ya. Nah, itu saya kasih dia binder book. Dia waktu itu masih SD kan, kalau binder book kan kesannya kayak anak kuliah gitu ya. Cari gambar yang kamu suka depannya. Dia suka mobil-mobilan, cowok nih ya kan. Terus kemudian isinya kan otomatis putih ya. Terus saya bilang, ayo cari warnanya. Warnanya kan ada biru, hijau, kuning, pink gitu ya. Cari, dia suka warna biru sama hijau. Dah cari gitu kan. Nah, jadi diwarna-warni. Dia karena dia suka mobil, gambar mobil dulu. Gambar mobil dia. Gambar mobil. Ada gambar mobil, saya bilang coba di mobilnya itu seolah-olah ada stiker. Stikernya itu dia bikin kotak gitu. Stikernya apa? Rumus matematika. Gak apa-apa, satu halaman itu cuma 1, gak apa-apa. Nah, ketika dia sudah senang, dia menggambar, dia menulis, otomatis ketika dia belajar, dia akan seperti itu. Nah, itu juga yang saya lakukan ketika saya membuat catatan, apa yang saya suka. Jadi selain tulisannya juga rapi, kita juga senang. Pernah nggak kalau kita lagi nulis, nyatet, terus begitu kita baca lagi kita mikir, kita nulis apa ya nih? Tulisannya apa? Gitu ya. Karena itu tulisannya asal. Sekarang kalau mau catat asal nggak apa-apa. Kayak saya waktu itu pas lagi belajar, ketika Ustadz terangin, nyatet asal. Kemudian sampai rumah, saya coba menulis dengan rapi, saya foto. Terus saya tanya sama Ustadz, ini benar nggak?
Kalau Ustadz bilang benar, langsung saya share ke grup. Bukannya saya sok tahu, saya ingin kelihatan pintar, bukan. Tapi mungkin teman-teman saya ada membutuhkan catatan, mungkin teman-teman saya ada yang belum paham, bisa jadi dengan tambahan catatan dari saya ini, teman-teman jadi paham. Ya kan? Nah, ketika teman-teman saya jadi paham kan, saya juga senang. Saya punya teman-teman sekelas yang sama-sama pahamnya. Ketika kenapa? Karena kalau misalnya kita dalam satu kelas ada satu atau dua nggak paham, kan nanti ustadznya juga nerangin lagi dari awal gitu ya. Nah nanti kan lama-lama kita juga yang, aduh kok di pelajaran nggak maju-maju ya. Kalau kita sama-sama paham, sama-sama istilahnya standarnya sama nih gitu kan enak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini belum paham, berarti harus tambah lagi ya usahanya sedikit untuk supaya lebih paham ya. Silakan bertanya gitu. Baik, ini ada yang mau komalan? Bu Laili bagaimana? Bu Laili kadang-kadang ketemu sama saya bukan hanya pas lagi di pagi hari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Laili? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini tadi nyimak, itu kena baringan itu tidur. Gak apa-apa Bu, saya Soalnya memang semalam, iya. Tadi malam tuh saya kan Mbak masuk itu kan, masuk di room kan, di Komalan kan. Tadi malam ya. Iya. Oh iya Ibu nggak naik Terus ya di bawah ya. di bawah, terus saya mau dengerin materi aja deh, terus saya balik ke itu kan, ke apa namanya, nonton itu tuh sampai tertidur sampai pagi. Iya karena kemarin komalannya di tempat Tidur. teman saya, dia musisi gitu ya. Iya, saya pas lihat lagi live, tapi sama si Rizky ya, siapa? Rizky ke Kustik itu. Oh Riza Kustik. Semalam itu, yang hostnya dia kan kemarin. Hostnya dia. Di Tempo Hari kan saya hostnya. Saya mau dengerin ini aja karena di situ saya lihat, saya denger cuman ngobrol-ngobrol. Saya mau dengerin materi aja, bercanda-bercanda aja. Saya mau dengerin materi aja. Sampai pagi tuh tonton saya ketiduran. Nah biasalah kan. Itu. Terus tadi pas ini lagi live ini masuk gitu tuh. Ketiduran lagi. Aduh, karena ini hari libur sih jadinya ini biasa kalau hari libur tuh saya tuh kadang ya biasa agak malesnya dateng gitu. Gak apa-apa Bu, Ibu percaya nggak? Saya pernah lagi ngajar di Zoom meeting, lagi ngomong, terus saya ketiduran. Kalau lagi diem ketiduran wajar ya, saya lagi ngomong ketiduran. Lagi ngomong ketiduran, terus saking mungkin ini apanya. Kadang-kadang saya detik berikutnya saya bangun lagi gitu, kalau udah saking ngantuknya. Tapi kalau udah yang bener-bener ketiduran udah malam, itu biasanya mereka pada manggil nama saya tuh. Mbak begitu nggak ada, udah akhirnya saya ditinggal. Begitu pas saya melek, wah di Zoom cuma tinggal saya doang. Kayak kemarin itu tuh kan dipanggil-panggil nggak ada yang ngeruk. Ya pas yang di live itu kan karena saya diam Bu. Kalau saya nggak diam, saya ngomong tuh kadang-kadang bisa sambil tidur. Sambil ngomong, pokoknya 3 detik saya diam itu harus saya ditanya gitu. Tapi kan kalau komalan itu kan kadang-kadang kita diam itu lagi pause gitu, bisa jadi kita lagi ngeliat aplikasi lain ya. Tapi kalau di apalagi kalau malam-malam tuh biasanya saya nggak pakai video, tapi pakai efek lah, pakai AI ya seperti iya itu. Iya. Gitu. So far sejauh ini kan Bu Laili menyimak materi-materi saya, ada yang belum dipahami nggak Bu? Mumpung lagi komalan bisa nanya. Suaranya kadang itu kadang jelas, kadang terdengar sayup-sayup. Oh yang mana nih? Iya barusan itu tadi kadang. Ya, Bu Laili kan udah nyimak VT saya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang belum paham, kalau nggak mau ditanya juga nggak apa-apa, tapi kalau mau ditanyakan Iya saya apa namanya, saya tuh sekarang baru, kan saya juga baru ya, jadi saya baru memahami itu isin itu tentang tidak berhubungan dengan waktu, fiil itu berhubungan dengan waktu kan itu ya. Saya itu yang masih baru saya apa namanya, saya tahu gitu tuh. Dan isim itu ada beberapa untuk laki-laki, untuk perempuan, atau
jenis-jenisnya gitu tuh. Hmm. PL juga gitu. Ya masih ini sih masih belum ini cuman eh, apa namanya maklum lah ya udah umuran gini kadang kalau belajar itu ingetannya itu Sebenarnya tapi sebenarnya bukan berusaha hanya memahami aja. bukan hanya umur ya, walaupun Bu Laili baru menjelang 60 tahun ya, 58 ya. Bukan karena umur Mm-mm. juga Bu. Saya itu dari kecil aja udah pelupa Bu. Saya tuh orangnya pelupa. Itu teman-teman Mm. saya ya yang kalau kita suka komalan kan saya teman-teman saya tuh yang suka komalan teman-teman saya dari kampus ya dari IKJ ya. Saya kan Mm. anak anak saya tuh lulusan Institut Kesenian Jakarta IKJ. Anak seni Mm-mm. ya. Itu mereka tuh udah ketawa kalau saya udah pelupa. Orang saya kadang-kadang Mm. udah ngomong segala macam ternyata saya masih ke-mute. Gitu. Saya suka diketawain sama mereka gitu ya. Nah, jadi saya juga lupa gitu. Kalau Ibu nanya gitu kan, saya tadi sahur makan apa? Saya belum tentu ingat. Makanya Mm. saya menghindari makan di warteg bukannya apa-apa. Kalau di warteg itu kan kita makan dulu terus baru bayar ya. Jadi Mm. saya Tahu lupa. pikiran. Jadi saya mendingan gini, Mbak, ini bayar berapa dulu gitu. Karena kalau enggak nanti saya lupa. Mm. Gitu. Jadi Coba kelupaan itu Mbak bukan hanya kalau umur. ini Hmm. itu apa namanya nyoba ya kadang apa namanya kan ya apa tadi kalau orang kayak orang pikun tuh kan lupa gitu ya Hmm. eh, porsinya gitu tuh. Kalau mau sering coba merebus daun itu tuh Mbak, Daun apa? daun pegagan Oh, pegagan. diminum. Hmm. Mm-mm. Kayaknya saya lupa itu bukan karena pikun tapi karena saya kurang konsentrasi deh. Jadi istilahnya makan makan aja. Iya nggak apa-apa itu ini itu tuh istilahnya karena kan sel-sel otak itu kadang kan ini ya mungkin itu satu kalau daun pegagan itu mungkin ada suatu zat dia untuk perangsang itu tuh. Daya inget Jadi ya. iya, Nanti saya jadi inget nih kalau orang yang minum saya obat kan herbis kebetulan saya. orang kesehatan juga ya kan gitu. Ya. Jadi saya melihat itu tuh daun pegagan itu kan untuk orang-orang yang biar ingetannya lebih ini gitu tuh. Iya, Ya kan lebih kuat namanya ya. kita usaha ya, Mm-mm. upaya dan itu mungkin ada manfaatnya gitu Ya, tuh. Ya mungkin kenapa teman-teman di enggak sini juga gitu. punya punya masalah yang sama ya. Eh, Mm-mm. nah, cara saya ketika saya harus menghafalkan sekian kata gitu ya, pegagan yang Pegagan, ada ya nama pegagan daun pegagan yang merambat di itu tuh Mbak. searching. Itu ada yang nanya pegagan yang mana. Pegagan itu ada yang merambat dia di air dia numbuhnya. Ya, nanti bisa Daunnya di searching, bulat-bulat itu di tuh searching. berbatang ini tuh Ya, kayak umur rumput gitu tuh. 55 tahun itu kalau saya di program-program sebelumnya ketika saya jadi pengajar juga ya, saya trainer ya. Itu usia 51, Sering coba 55, minum pegagan itu dilalap pun boleh. 60 ya, 65 itu masih usia-usia muda. Jadi usia-usia 65 itu tuh masih usia muda. Jadi waktu itu sama ustadznya, "Ibu berapa?" 70. Alah, 70 masih muda. Digituin sama ustadznya. Karena ternyata di program itu bertebaran di usia 80. Jadi Jadi memang kalau orang pikun itu ya tergantung ininya sih ya masing-masing sifat selnya. Tidak semua orang gitu tuh. Pelupa juga gitu. sama seperti ini kita juga mungkin melihat pola-pola belajar ya. Pola belajar itu Mm-mm. kan ada yang audio, ada yang Jadi video daya tangkap visual. seseorang itu kan semuanya tidak sama. Betul. Ada yang auditory, dia bisa mendengarkan Mm-mm. secara audio, ada yang visual. Iya, Nah, kalau saya kebetulan kinestetik. kinestetik ya. Kalau kinestetik itu kalau dengerin audio doang Harus nggak bisa. mencatat. Jadi harus bisa jadi saya sambil Makanya jungkir seneng, balik. makanya suka coret-coretan. Ya, saya ibaratnya saya sambil jungkir balik pun saya masih bisa dengerin. Mm-mm. Bahkan saya tidur pun saya masih bisa dengerin. Jadi waktu pas dari SMP tuh kalau guru yang udah kenal saya tuh saya tidur pun saya dengerin, saya bisa jawab. Itu ustadz saya Mm-mm. kalau udah ngajar saya tidur pun begitu ditanya, saya masih bisa jawab. Saya kan juga pelatih silat ya. Dulu waktu saya masih latihan, itu pelatih-pelatih saya tuh sampai bingung. Ini orang tidur. Tapi begitu pas, kan kadang-kadang suka pelatih saya iseng ya, mau inin saya. Saya langsung saya tangkis, saya bilang, tahu, saya emang lagi tidur mas, tapi saya tahu mas lagi ngapain. Saya kayak ngomong kayak gitu ya.
Itu Hmm. saya seperti itu. Makanya ketika ngajar kadang-kadang juga suka suka apa namanya, oh udah ngantuk ya, sebentar tuh 3 detik habis itu melek lagi. Tapi hari ini saya nggak ini, selama saya live ini saya belum pernah yang namanya 3 detik itu tek gitu, belum pernah ya. Tapi karena kalau di Zoom meeting itu kan malam ya, kadang-kadang dari jam 8 sampai jam 11 malam tuh, sampai jam 11 malam tuh yang hot-hotnya tuh yang usianya tuh 78, 82 gitu loh. Wah itu lagi Hmm. hot-hotnya banget tuh belajar tuh. Iya. Tapi nanti kalau mereka udah Kalau pada saya tua, sekarang ini nih, belakangan ini nih, kalau udah datang rasa ngantuk itu, aduh mata itu langsung berat banget gitu tuh. Kalau dulu saya ini, istilahnya kalau dulu ya kan usia betah juga Bu. betah melek gitu, Iya betah kan melek usia gitu juga tuh. ya, usia juga. Saya Iya, juga aku gitu. bilang, Saya aduh, saya ngerasa bilang, gini, kayaknya tahun lalu saya masih kuat nih begini-begini, sekarang enggak. Tahun lalu itu saya habis dari Zoom ini atau dari live kayak gini, eh, saya masih bisa ngerjain sesuatu. Sekarang enggak, habis kelar semua tuh saya diem dulu. Beda gitu. Padahal itu di betul-betul usia usia 45 ke bawah memang kita tuh lagi fitnya, tapi usia 45 ke atas udah mulai terasa ada kekurangan, ada ya merasa kurang gitu. pastinya ada gitu ya. Jadi seperti kayak kita anak kecil lagi. Kalau anak kecil itu kan setiap hari ada perkembangan lebih meningkat ya. Kalau kita lagi penurunan. Penurunan. Jadi Nah, memang itulah harus makanya ya di sadar dalam diri. Al-Quran itu kan sudah dibilangkan di usia 40 itu puncak-puncaknya gitu, Iya. 45 itu Ya, sudah jadi mulai tetap ini. semangat teman-teman yang belum 40 tahun ya. Iya, heeh. Jangan Masih semangat. menyia-nyiakan waktu Iya, jangan usia. mager, justru jangan mager ya. Karena nanti kalau udah Heeh. tuanya apa namanya? Begitu pas fisiknya sudah tidak sekuat dulu lagi jadi sayang Heeh. ya. Heeh. Seperti itu. Baik, Ya apalagi memang teman-teman? memang memang ditunjang dengan aktivitas fisik sama gizi ya. Ya, harus Gizi itu ditunjangin. harus seimbang gitu tuh. Karena tubuh kita itu kan perlu protein. Ada saya mempelajari gini. Maaf aja Ya, ya Mbak, terima jadi kasih Bu saya Eni. saya ini ya. Heeh. Saya mempelajari gini. Dulu nenek saya nih ngajarin saya tuh, udah makan ikan yang banyak gitu. Terus kalau makan ikan tuh nenek saya tuh nggak boleh sedikit-sedikit gitu tuh. Mhm. Harus yang banyak gitu Makanya tuh. orang Jepang makannya ikan ya. Jadi saya perhatikan orang Jepang, orang Cina. Orang Cina itu syarat makan telur tuh sekali makan 10. Terus saya perhatikan lagi orang Indonesia tuh makan telur itu 10 orang 3 biji. Kapan mau cukupnya proteinnya gitu tuh. Sementara orang Cina 10 biji satu Saya orang. saya Kalau kita menyita 10 orang satu biji, 3 saya biji menyita cuman telurnya dibagi-bagi. iya, Gimana saya mau? penyinta telur. Dulu saya pernah waktu habis operasi miom dan kista sama dokter, 1 hari disuruh makan telur 7. Dan saya senang karena memang saya senang telur gitu ya. Terus waktu Iya. pas zaman sebelum saya nikah ya, saya kan suka fitness ya. Bahkan telur itu tuh zaman-zamannya saya fitness di Aderai dulu itu juga kayak gitu. Mm-mm. Telur itu telur mentah malah blek 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 gitu. Jadi kalau telur itu saya suka suka Mau telur telur asin, mau telur asin ayam. telur ya. Telur Eh, karena gini, karena telur itu lebih praktis, lebih Cuman kalau mudah telur puyuh gitu. kayaknya enggak ya, Enggak, karena karena itu apa lemak apa ya? Boleh lemak apa sih kalau suka, kolesterolnya. cuman kadang kecil ya. Bukan karena kecil, Terus setahu saya ke telur itu terus kolesterolnya ya tinggi ya atau apa, saya lupa. kolesterolnya tinggi. Mm, mm. Telur Tapi puyuh juga saya sebetulnya suka, tapi karena sebenarnya saya makanan juga nggak milih-milih, tetapi alhamdulillah apa yang saya suka ternyata itu yang bagus. bagus. Iya, iya Gitu itu. kayak kayak Terus tetelan-tetelan itu apa kan saya namanya? nggak Kalau terlalu suka bisa ternyata tuh enak. bumbu-bumbu pengawet itu kalau bisa dikurangi atau istilahnya. Nggak pernah di rumah saya tuh memang nggak pernah pakai pengawet kayak gitu. Jadi memang Iya, dari kecil itu pakai makanan-makanan yang pengawet gitu tuh. betul. Di rumah itu saya Saya pakai dari dulu istilahnya makanan kemasan itu bukan nggak mau beli, memang nggak suka betul betul. mengkonsumsinya Jadi gitu tuh. ibu saya kan dulu kan memang kerjanya di kesehatan ya, di rumah sakit Nah, ibu saya ya. heeh, Terus jadi heeh, memang kita dari kecil itu tuh makanan tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu segala macem gitu kan. Dari mana-mana nih harus heeh. cuci tangan, nggak boleh ini segala macam. Jadi itu terbawa sampai sekarang.
ya. Iya, Jadi didikan, kalaupun misalnya terapan. makanan itu ya terapannya itu seperti itu ya. Ibu saya juga cukup keras gitu kan ketika Saya dulu nenek saya tuh, karena saya kebetulan dari kecil tuh sama nenek gitu tuh tinggalnya itu. Jadi ya, jadi nenek saya tuh memang paling apa karena gitu. ketika kita apa yang kita makan bukan hanya masuk ke tubuh kita menjadi lebih sehat, ketika kita belajar itu kan juga berpengaruh. Iya, Makanya daya ketika tangkep. ketika anak-anak itu mau ujian itu lebih banyak memang makanan yang bergizi dikasih ya. Iya, betul. Tuh. Hai Ida Ya, Zainal. nenek saya itu dulu dia nggak bisa tulis Latin, itu tidak bisa baca. Tapi kalau Bisa tulisan bisa. Arab sih Nah, itu habis dia. tuh, ya kan. Itu dia untuk orang-orang dulu, Terus udah orang-orang gitu dulu. dia cara berhitung. Kalau saya bilang cara berhitung kalkulator, saya bilang kalkulator itu kalah sama otaknya. Betul, memang. Jadi orang-orang dulu ya, orang-orang dulu itu kalau kita lihat mungkin kakek nenek atau kakek neneknya ibu gitu ya, itu lebih banyak dia bisa baca tulisan Arab dibandingkan Tulisan Arab tulisan Latin. daripada tulisan. Jadi maaf nih, kalau dia udah nulis apa itu hurufnya orang kafir gitu. Ya, jadi karena ada masa-masa ketika ya kalau kita lihat ya kayak di zaman-zaman dulu penjajahan apa segala macam kan dulu juga kan kalau orang yang belajar ngaji apa segala macam kan juga di ini kan. Nah, jadi ada masa-masa seperti itu akhirnya turunan-turunannya otomatis lebih banyak ke tulisan-tulisan Latin. Iya, itu kakek saya Nah, dulu, nenek saya paling paling itu. keras tuh, itu Nah, tapi alhamdulillah sekarang ngajar ini menerapkan itu ya tuh. sekarang ini alhamdulillah sudah banyak lagi sekolah-sekolah Islam sehingga anak-anak dari kecil pun juga sudah memahami Bisa ya. diarahkan. Justru hai orang terbuang welcome. Justru orang-orang tuanya sekarang mungkin kurang paham. Nah, orang-orang tuanya sekarang ikutan belajar, baik ngajarin anaknya, terus sebelumnya dia sudah baca dulu atau dia belajar di tempat lain supaya bisa bareng-bareng. Nah, sekarang ini juga udah banyak tuh yang belajar bareng sama cucunya, belajar bareng sama anaknya, gitu ya. Karena kita harus ibaratnya gini, mungkin selama seumur hidup kita belum pernah belajar ini, ibaratnya kita menggantikan waktu kita yang dulu. Yang mungkin pada saat kita waktu kecil gitu ya, itu sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah Islam mungkin sedikit, terus sekolah-sekolah Sedikit. umum pun mungkin tulisan Arabnya tidak terlalu Karena di zaman kita istilahnya udah zaman perubahan ya. Segala macam TV ada gitu. Seumuran saya tuh TV mulai pertama kali ada TV saya umur berapa ya, 7 tahun 8 tahun sudah ada TV hitam putih. Jadi dari situ tuh. ya. Sebelum itu kan belum ada gitu tuh. Ya, jadi Terus ada listrik masuk desa, saya dulu di Aceh itu ya. betul. Nah, sekarang kan udah zamannya Nah, udah dikenalkan enak lah banget. itu. Udah enak banget, udah banyak pilihan. Banyak aplikasi segala macam, belum tentu sekarang orang nonton TV lagi ya. Saya D3 saya penyutradaran televisi. Saya tuh kerja di stasiun televisi gitu ya. Itu sekarang kalau ditanya nonton TV Enggak. gitu ya. Nonton apapun. Jadi saya tuh dulu aja, apalagi saya dulu waktu kerja di TV, nonton TV mana sempet. Saya tuh kerja di stasiun televisi itu stasiun televisi Metro Tapi TV. nonton TV-nya sendiri nggak pernah. Saya kan kerja di Metro TV. Metro TV itu kan TV Eh, berita. iya 24 iya. jam. Hai Bang Joni, 24 jam berita. Jadi saya dulu kan kameramen. Ketika dulu saya kameramen, saya pulang liputan, itu saya sudah siap untuk misalnya gini. Lo hari ini keluar kota ya, gitu. Jadi saya baru pulang liputan, belum tentu pulang ke rumah. Iya. Nah, itu tuh di kantor tuh udah ada simpan di loker baju segala macam, udah perlengkapan, ya udah istirahat sebentar. Udah disiapin. Udah siap ya. Paspor juga sudah ada. Jadi event misalnya kalau langsung kayak ke Singapura gitu ya, itu Sudah ada sudah yang siap. nyiapkan, tinggal gerak. Kecuali kalau yang perlu visa segala macam gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita tuh terbiasa yang 24 jam Manage harus jalan. di main. Terus udah nggak ada lagi yang maksudnya spesial waktu makan, spesial waktu enggak. Kalau di misalnya kita lagi liputan, lagi jalan, lagi ada di mobil, kalau memang waktunya bisa untuk makan, tidur. Jadi udah nggak bisa. Jadi begitu turun udah langsung lari. Apalagi saya kameramen On kalau ready pas, aja langsung. ya kalau kameramen kalau pas kebetulan liputannya tuh enak di hotel. Kalau pas liputannya kerusuhan,
Wih. Itu kan kita nggak tahu desnya. Mm, Tiba-tiba saya lagi mm. kakak nggak bisa, lo lagi deket ini nih, di sini ada ini segala macam, udah yang itu nanti yang deket situ aja, Langsung. langsung. Jadi udah Mm, ready gitu. Nah seperti itu kita udah nggak bisa lagi yang namanya gini, aduh jam 12 jadwal gue makan, gue harus makan, nggak bisa. Jadi harus. Jadi disiplin waktunya itu di Nah mana ininya aja istilahnya gitu. makanya kadang-kadang di dalam tas saya itu paling tidak tersedia itu, di selain air ya, itu Hmm, kalau nggak roti, coklat. Udah, hmm. karena dengan makan coklat ya Tenaga. sedikit ya itu udah tenaga, tong 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 Hmm, tong hmm, langsung gitu. Karena Nah masih usia juga masih betul, muda, kalau jadi sampai masih. sekarang sih Bu, kalau udah capek makanya saya tuh merem sebentar. Makanya kemarin kenapa saya sampai operasi kaki 2 kali, si dokter udah bilang jangan petaki lagi Hmm, deh Bu hmm. gitu, karena suka lupa dengan usia. Saya sudah, ya walaupun Iya. belum seperti Bu Erni tadi atau Bu Leli ya, usia saya 51 tahun lalu gitu, tetapi masih suka kesana kemari, dan ibu saya juga begitu. Makanya kemarin ibu saya tuh mungkin kelelahan gitu, terus akhirnya kontrol ke rumah sakit, saya bilang udahlah, udah umur segini gitu. Terus saya jadi ngaca kepada diri saya sendiri gitu kan, ya seperti ibunya Hmm. seperti anaknya juga gitu kan. Jadi memang nggak pernah ngerasa, bukan nggak pernah ngerasa Jadi tua gen sih, ibunya turun ke anaknya jadi otomatis itu gen ibu saya dan sama gen bapak saya. Jadi saya bilang saya tuh udah double lah, aktif. double double Iya, double activity double gitu ya. Jadi kalau ibu saya double begitu aktif ya, makanya super. gitu ya, makanya mesti harus diingat-ingat. Makanya saya bilang sama dokter, ya mungkin kayak gini kali dok, saya operasi lutut sampai 2 kali, ini adalah cara Allah mengingatkan saya bahwa saya sudah tua, udahlah kalem-kalem aja gitu kan, gak seperti anak muda. Dokter ketawa. Hmm. Seperti itu. Baiklah Bu Leli, ini kita sudah hampir 7:30 ya. Buat teman-teman Oh terima ya, ya, kasih ya. Kalau sama-sama. teman-teman mau simak VT saya, seperti kayak Bu Leli ini baru 3 hari ya ngikutin saya, itu juga nyimak Oh ya, VT saya. iya. Itu VT saya kalau nggak salah baru sampai 23 ya. Itu Heeh. kenapa saya belum belum ini lagi, belum bikin lagi, karena sedikit iklan juga, di rumah saya tuh baru buka jualan kebab, jadi saya masih konsentrasinya ke sana gitu ya. Sama ya, Karena itu baru 2 hari, bagi-bagi waktu aja. baru 2 hari Jumat kemarin openingnya, Sabtu, jadi itu benar-benar masih konsentrasi ke situ. Ada barang apa segala macam, pemenuhan kebutuhan itu kan saya sendiri ya, jadi masih teng 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 teng. Nah ini materi juga, ketika saya bikin materi itu kan saya harus dubbing itu nggak bisa ketika saya lelah, itu suara ketahuan. Kalau udah dengerin VT saya pasti akan beda antara VT dengan suaranya dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu Nah, di situ kan menunjukkan udah perubahan waktu, perubahan badan, perubahan fisik gitu tuh kan. ya, kalau di seperti ini saya masih bisa kalau menjelaskan gini. Ya, fiil madi adalah begini-gini, masih bisa. Tapi kalau di VT nggak bisa gitu. Kalau di VT saya tuh gini, fiil madi adalah, nah itu kan perlu energi ya. Perlu energi Iya, lebih untuk lebih lebih ini actionnya lebih ya, lebih betul. tinggi. Secara fisik saya harus juga menyiapkan, secara area ini juga harus Juga rembukannya ini lebih lebar, menjelaskan. Jadi ketika udah VT-nya materinya udah meluas. jadi, mau dubbingnya, nah itu harus cari waktu. Nah itu dia gitu ya. Tapi mudah-mudahan Oke, ini kan udah materi 23 ya, tinggal 6 ya, lagi ya, 24, 25, 26, 27, 28, 29, insya Allah terkejar ya, insya Allah kita siap. belajar sampai Penting 29 pada sehat, pada sehat ya. bersyukur. Terus untuk Iya, rekaman ada di YT ya, di Dinsmine. Kelihatannya masih baru sampai 14 deh. Kayaknya kemarin saya belum share. Nanti saya coba share saya hari kemarin ini nyoba buka di YouTube-nya itu, di YT. cuman kayaknya enakan apa Live. dengerin di ini jadi lebih pokok di TikToknya itu istilahnya kalau di YouTube itu karena mungkin belum biasa kali yang buka YouTube-nya Di YT, itu. YT Bu, di YT ya. Di YT. Nah itu Iya. ya, jadi gini, ada beberapa murid-murid saya memang dia nggak pakai TikTok. Ada beberapa yang memang install TikTok. Tadi contohnya seperti Pak Joko, Bunda Razia, itu install TikTok cuma untuk dengerin ini doang. Dia nggak di tempat lain-lain. Jadi beliau itu tidak mengerti Love Orange, nggak akan ngerti. Saya makanya saya 2 hari ini nih setelah ketemu ini yang lain saya nggak peduli. Bukain itu aja terus tuh saya Ya gitu ya, dengerin jadi gitu ya. poin materi Karena aja saya ya. gini prinsipnya, saya mendengarkan aja dulu sepintas gitu nanti ya dengar ya maklum aja gitu tuh kan.
Tapi kalau udah tahu nanti baru diulang lagi gitu tuh. Saya Iya. tuh gitu tuh caranya. Nah, Heeh. kebanyakan yang ikut belajar sama saya kan di YT. Nah, mereka tuh Heeh. dengernya di YT gitu. Heeh. Nah, di YT, nah begitupun karena saya juga punya kelas di Zoom meeting itu juga di YT, cuma di YT-nya itu tidak public, unlist. Jadi untuk kelas-kelas itu memang saya unlist. Nah, itu mereka juga dengerin juga kayak gitu. Jadi saya itu di YT itu misalnya, wah materinya udah banyak tapi kok cuma segini aja gitu, karena banyak yang di unlist, yang Heeh. unpublic. Jadi hanya orang yang punya link itu, dan yang punya link itu tentunya mereka belajar di kelas itu. Seperti itu, ya. Baik, Iya, iya, oke. teman-teman, terima kasih banyak. Insya Allah besok kita ketemu jam 6 ya. Insya Allah Iya. mudah-mudahan bisa tepat waktu ya. Hari ini nih saya tadi udah dari jam 6 kurang seperempat atau 6 kurang 20 udah ngotak-ngotik akhirnya telat juga gitu ya, karena Hmm. ya nggak tahu ini apa namanya, live studionya itu, TikTok live studionya itu nggak bisa dibuka cepet gitu ya. Udah saya ketik live, Sinyal kali itu enggak biasanya tuh. enggak juga, akhirnya saya restart baru bisa gitu ya. Jadi mungkin masih Oh, nyangkut gitu keberatan ya. ini. Padahal ini laptopnya Heeh. RAM-nya 8 GB loh. Ada yang 16 GB tapi MacBook itu nggak ada live studionya, nggak bisa saya pakai itu gitu kan. Yang MacBook 16 GB, Beda-beda. gitu. Ini apa namanya yang 8 GB ini RAM-nya 8 GB, dan ininya i7 apa namanya, prosesornya. Jadi ini udah cukup tinggi, Processor. udah cukup tinggi gitu. Hmm. Mungkin lelah dia. Iya, iya itu tadi udah terlalu banyak kali Lelah itunya. mungkin dia ya. Jadi mungkin padahal saya lagi istirahatin dia dulu ya. Baik, kita akhiri ya, Oke. dengan Ya. membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf jika Sama-sama. saya banyak salah kata yang menyinggung teman-teman ya. Dan Sama-sama. mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa mendekatkan diri kepada Al-Quran, bisa lebih memahami terhadap Al-Quran. Insya Allah kita sampai ketemu besok Amin. ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya end wabarakatuh. live ya. Oke.